Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu Gegalo? Alhamdulillah. Harga sawit naik, alhamdulillah. Harga pupuk naik, apa pula alhamdulillah? Habislah duit. Yang penting sehat. Duit banyak, sawit luas, karet banyak, mobil besar, rumah besar, bini besar. Tapi badan sakit, ada gunanya? Maka yang datang ini semuanya sehat. Yang sakit-sakit bangkit semangatnya, balik dari sini. Dua kemungkinan, kalau tidak makin sehat, mati. Insya Allah sehat. Hidup ini yang mau dicari selamat. Betul? Makanya kalau kita jumpa sama orang, kita ucapkan selamat. Ustadz Somad datang ke pesantren Babu Salam, diucapkan selamat datang. Saya tidak mau. Karena kalau selamat datang, baliknya belum tentu selamat. Welcome. Well, bagus. Come, datang. Datangnya bagus, baliknya. Maka ucapan selamat yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam dulu. Selesai sholat, itu yang kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum tak ada. Lewat di kubur, lewat di makam, dari Jambi ke Tebo, ada kubur di samping. Ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tak hafal yang panjang, yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang pendek pun tak juga hafal. Gerak-gerakkan aja mulut. Mudah-mudahan yang datang ini semuanya selamat. Amin. Selamat hartanya. Amin. Selamat anaknya. Amin. Yang paling penting selamat lakinya dari pelakor. Oh. Tengoklah Pak, betapa takutnya mereka kehilangan bapak. Ternyata cinta mereka luar biasa. So sweet. Bahasa Arabnya selamat itu adalah salam. Selesai sholat kita minta selamat. Allahumma antas wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darassalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Oh, itu bacaan selesai sholat. Iya. Kau tak tahu? Enggak. Kenapa? Karena gua salah habis sembahyang langsung ke tempat makan bakso. Makanya habis sholat berdoa, surga tempat kita tinggal nanti namanya Darus. Tapi tak mungkin masuk ke Darussalam kalau tidak melalui pintu, dan pintu itu namanya Babus. Insya Allah yang sudah sampai di Babus Salam tinggal masuk ke dalam. Begitu mau masuk pintunya terkunci, gemboknya belak,
habis. Apa kuncinya? Kuncinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua sudah punya kunci? Semua sudah punya kunci? Tapi kunci ini tak ada giginya. Mana bisa dibuka? Kau tak sholat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku sudah punya kunci. Kuncinya sudah ada, tapi giginya tak ada. Tak bisa dibuka. Apa giginya? Sholat. Apa giginya? Puasa. Apa giginya? Zakat. Yang tak bergigi jangan tersinggung. Nenek-nenek, atuk-atuk yang tak bergigi jangan berkecil hati. Kalau ada orang mengejek, umur nenek berapa? Aku bayi, belum tumbuh gigi. Yang penting saya, untuk apa giginya banyak, sehat walafiat, tapi hatinya tak beriman kepada Allah. Sering-sering pengajian, masukkan anak ke pesantren, majelis taklim perempuan, majelis taklim laki-laki, tidak ada bersatu karena mereka diikat dengan tali plastik. Ibu kepanasan enggak? Panas? Bapak? Tidak? Oh, saya sangka karena saya pakai baju baru ini. Mohon maaf, digulung. Ini batik Tebo. Siapa yang mau dapat, naik pesawat ke Jambi, dari Jambi ke Tebo, carilah di Tebo. Hidupkan ekonomi umat, supaya bangkit ekonomi saudara-saudara kita. Bangga pakai batik produksi dalam negeri. Nanti videonya dipotong, kita upload ke Instagram. Masalah berapa persen endorse nanti kita bicarakan. Ada salah seorang bupati di kabupaten, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz Somad, tolonglah janda-janda tua, tukang jahit, tukang batik di tempat saya. Duit tak ada karena batik tak laku-laku. Boleh tak Ustadz pakai batik ini? Boleh Pak Bupati. Kami foto ya. Iya. Angkat tangan Pak Ustadz. Dipajanglah di Jambi. Besar lah pokoknya. Besar. Waktu saya menengok di Jambi. Bukan calon anggota legislatif. Semua orang menengok baleho itu macam menengok kucing. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ditelepon, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustaz. Janda-janda yang tukang jahit batik itu sekarang kehabisan kain batik karena laku berkat iklan itu Pak Ustaz. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, kami tak bisa kirim duit. Insya Allah di surga nanti dapat balasannya. Amin. Apa yang kita cari di dunia ini? Yang kita cari hidup ini barokahnya. Itulah makna salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya salam. Ibu-ibu tak mau mengaminkan. Pas ditanya, ibu kenapa tak ibu aminkan? Aku sudah dapat salam. Loh, dari mana ibu tahu? Nama suamiku Abdul Salam. Suami saya UAS. Siapa itu? Ustadz Abdul Salam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merusak keselamatan kita ini menurut surat Al-Maidah ayat 90. Ingat aja meja makan Al-Maidah. Wali Songo 990. Kalau payah nanti mengingat Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apakah Bapak Ibu beriman? Percaya kepada Allah? Percaya bahwa kita nanti akan mati menghadap Allah? Percaya bahwa kita akan ditimbang segala amal, meniti titian siratal mustaqim?
dan kita akan masuk surga. Maka yang percaya itu disebut dengan aman. Orangnya namanya mukmin. Yang laki-laki mukminin, yang perempuan mukminat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, belum kawin, belum sunat. Mudah-mudahan yang belum nikah ketemu jodohnya. Mudah-mudahan yang belum sunat punya keberanian untuk bersunat. Sunatlah pakai sunatron. Saya termasuk mengiklankan sunatron. Sunatron, disunat pagi, sore bisa akad nikah. Tidak pakai sakit, langsung pakai celana. Bisa lari mengejar layang-layang. Ini Pekanbaru udah kita terapkan. Daftarkan anak dan suami Anda. Jadi kalau ada laki-laki yang gatal-gatal, kita sunat sekali lagi. Ibu setuju? Setuju mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya, hai orang-orang yang beriman. Yang pertama yang merusak, innamal khamru. Apa itu khamar? Khamar artinya cairan anggur. Anggur dikumpul, dimasukkan ke tong, dipijak-pijak, diinjak-injak sampai hancur, disaring, dimasukkan ke botol, seminggu fermentasi, berbuih. Kalau sudah diminum, tak lagi bisa membedakan mana bini dia, mana bini tetangga. Mama, buk-ubuk, sakau. Itu kan cairan anggur. Bagaimana dengan ganja? Bagaimana dengan sabu-sabu? Bagaimana dengan rohypnol? Bagaimana dengan putau? Bagaimana dengan... Saya takut menyebutkan semua. Nanti saya sebutkan semua, kata Pak Polisi, jangan-jangan Ustaz ini pemakai nih. Maka semua yang memabukkan, merusak akal, haram hukumnya. Ustaz Somad, tolong Ustaz nasihati menantu saya Pak Ustaz. Kenapa dia Bu? Menantu saya ini pakai sabu-sabu narkoba Pak Ustaz. Anak saya dokter di rumah sakit, cantik, dokter, duitnya banyak, dapat laki pemabuk. Kenapa kau nikahkan dia sama orang sakau? Salah fit and proper test. Orang Tebo kalau cari menantu, buatkan nanti tim fit and proper test penerimaan menantu 2022. Ketua Kiai Haji Komarudin, pimpinan pesantren Babus Salam Tebo. Tim seleksi Bapak Kapolres Tebo. Tim penguji dari luar provinsi, Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD Datuk Sri Ulama Setian Negara yang namanya panjang hampir 2 meter. Jangan karena kayanya, jangan karena mobilnya, jangan karena jabatannya. Carilah menantu karena imannya. Menetes air mata anak gadis ibu pulang ke rumah. Ma, aku tadi masak nasi tak masak-masak. Kenapa nak? Tabung gas dijual lakiku beli narkoba. Yang saya ceritakan ini fakta apa fiktif? Fakta, nyata. Habis semua dijualnya, lemari pun dijualnya. Malam-malam bangun tengok, sudah beralas koran, tempat tidur pun dijualnya untuk beli narkoba. Ya Allah, selamatkan Tebo dari narkoba. Kira-kira ceramah saya ini meringankan beban Pak Polisi dan tentara Badan Narkotika Nasional atau memberatkan? Insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir-hadir ini kalau pernah dia jadu narkoba, sehatkan dia ya Allah. Kalau udah kami doakan tak juga sehat, matikan dia ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti kalau mati betulan tiba-tiba suami ibu jadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Siapa yang mau menyelamatkan ibu? Bapak mau menyelamatkan? Kalian sekolah aja dulu. Mau diselamatkannya pula ibu. Khamar dari kecil dijaga dia jangan sampai minum khamar, pakai narkoba.
sabu-sabu, nipam, rohipnol, ekstasi, entah apa-apa namanya, ganja, entah apa-apa namanya, buah kecubung, begitu dimakan bergelombang dunia. Ustadz pernah kata orang, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sudah hancur kacau balau. Anak SMP masuk jam 8, keluar jam 12, cabut, pergi sama kawan-kawannya, mulai nyimeng, mulai coba-coba, mulai belajar-belajar. Benteng terakhir pertahanan anak-anak Tebo kalau mau selamat dari narkoba, masukkan ke pesantren Babus Salam. 600 anak yang sudah ada di Babus Salam, selamat dunia, selamat akhirat. Pendaftaran 2022 masih terbuka. Yang mau mendaftar alhamdulillah, yang tak mau mendaftar siap-siap punya anak sakau, mabuk, gila, bodoh, mati. Udah aku sampaikan? Udah aku sampaikan ya Allah. Tidak ada salahku lagi kalau ditanya, ya Abdus Samad, sudahkah kau sampaikan? Sudah ku sampaikan ya Allah. Aku berceramah serius, tak ada macam-macam, niatku baik supaya anak muda kita selamat. Tamat dia dari Babus Salam, dia bisa masuk polisi dan tentara. Kira-kira kalau 6 tahun di Babus Salam tak pernah ngerokok, tak pernah narkoba, tak pernah ganja, tak pernah sabu, tak pernah nipam, tak pernah rohipnol, tak pernah ekstasi, kira-kira kalau tes polisi tentara lulus apa tak lulus? Sehat badan dia. Begitu dia sudah jadi polisi, dia jadi tentara, pulang dia ke Tebo, masuk dia ke masjid, musola yang selama ini ditinggalkan, diambilnya mikrofon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azannya, bukan azan yang slow, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masih lembut, itu maka orang tak mau ke masjid. As-salatu khairum minan naum. Tidur loh orang. Coba kalau polisi, tentara, tamat pesantren yang azan, as-salatu khairum minan naum. Kira-kira semangat tak orang ke masjid? Dengan pistolnya, dengan pangkatnya, dengan bintangnya, dengan jabatannya, bangga kita melihat dia ke masjid. Itu adalah alumni Babus Salam, insyaallah. Saat mereka menjadi polisi, saat mereka menjadi tentara, saat mereka menjadi dandim, saat mereka menjadi panglima, saat mereka menjadi kapolda, saat mereka menjadi kapolres, saat menjadi kapolsek, saat itu Abdul Somad mungkin sudah mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya tetap mengalir ke Riau, Pekanbaru, lapang kubur Abdul Somad, insyaallah. Kubur bapak ibu belum tentu, insyaallah lapang juga, karena anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh, bukan somat. Apa pula anak yang somat? Pak Ustadz, anak saya tak mau jadi polisi, tak mau jadi tentara, jadi mau jadi apa? Jadi dokter. Bagus apa tak bagus? Jadi tukang, martelnya besar, dari besi, tangkainya rotan, tangan sampai lecet, gelompang, 100.000. Dokter, martelnya kecil, tangkainya sebesar lidi, dipukulnya lutut orang, tuk 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 tuk, 5 juta. Lutut kiri, tuk 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 tuk, 10 juta. Buka mulut, 5 juta. Banyaklah pasien takut menutup mulut, karena buka 5, tutup 5. Mudah-mudahan anaknya jadi dokter. Dokter spesialis kandungan, membawa jarum suntik ke ruang ICU. Apa kabar semua ibu-ibu hamil? Sehat? Yang selama ini ibu hamil stres, membayangkan melahirkan anak meregang nyawa, mati.
menengok ibu dokter membawa jarum suntik, wajahnya bekas air wudhu, cahaya Al-Quran, bersolawat pula dia di dalam. Salatullah, salamullah, sehat. Ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah. Belum lagi disuntiknya, pasien sudah tenang. Apa kata ibu-ibu yang ada sakit di situ? Ya Allah, kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sama dokter spesialis alumni Babu Salam Tebo. Ada pula bapak-bapak di situ yang sakit. Ya Allah, kalau mati biniku, kupinanglah ini katanya. Itu bedanya ibu-ibu sama bapak-bapak. Lama saya sudah berceramah. Biasanya yang mendengar ceramah saya itu manusia aja. Di Tebo ini burung-burung pun ikut mendengar ceramah. Luar biasa. Berhenti mereka berterbang karena mendengarkan ceramah. Tersangkut-sangkut mereka di ranting-ranting. Setahu saya yang burung waktu terbang berhenti karena mendengar suara Nabi Daud. Suara Nabi Daud yang merdu luar biasa. Makanya kalau ada orang suaranya merdu, dikatakan mendapatkan mukjizat Nabi Daud. Saat burung terbang mendengar syair Nabi Daud dibacakan, jatuh dia. Ternyata di Tebo itu ada. Luar biasa. Bukan cuma burung, di belakang itu ada pula sapi pakai kulit harimau. Hebat-hebat Tebo, luar biasa. Artinya yang dengar pengajian ada banyak anak-anak. Kalau anak-anak sudah dibawa ngaji, anak-anak didengarkan baca Quran, insya Allah Tebo 50 tahun akan datang akan selamat. Tapi kalau ngikut pengajian atu-atu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamat kapal akan tenggelam. Tapi saya yakin dan percaya anak kecil. Begitulah agaknya dulu saya dibawa almarhumah omak saya pengajian. Anak kecil. Anak kecil dibiasakan pakai jilbab. Di Tebo anak kecil jilbabnya panjang. Di tempat lain orang besar jilbabnya pendek. Jilbab panjang sama jilbab pendek jangan kelahi. Karena kalau jilbab panjang sama jilbab pendek kelahi, nanti yang ketawa yang tak bercelana. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Yang pertama yang merusak adalah khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Yang kedua wal maisir. Mai, sini sebentar Mai. Nama anak ibu? Iya. Siapa namanya? Maisir. Maisir itu judi. Balik dari sini, masak pulut kuning, panggang ayam, ganti namanya. Jadi siapa? Maisaroh. Mohon maaf Pak Maisir, jangan tersinggung. Innamal khamru, khamar, sabu, narkoba, wal maisir, judi. Kabarnya Tebo selamat, tak ada orang yang main judi. Mereka sudah meningkat ke judi online. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudaraku di Tebo dari judi ya Allah. Tutupkan pintu hatinya itu ya Allah. Kalau suami ibu, adik ibu, keponakan ibu, anak ibu main judi online, bacakan ayat kursi di ubun-ubunnya. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tak juga mempan batu bata banyak. Laporkan ke Pak Polisi biar ditangkap mereka. Setuju? Nah, hati-hati kalian. Ibu-ibu udah setuju. Ini jangan macam-macam. Ini mak-mak garis keras ini. Ini mak-mak radikal ini.
radikal dalam amar ma'ruf nahi munkar. Selamatkan suami-suami dari judi online ya Allah. Selamatkan anak-anak dari judi online ya Allah. Dulu orang kalau mau main judi mesti 4 orang. 1, 2, 3, 4, satu meja, kelepak balak 6. Sekarang tidak perlu lagi, cukup buka handphone, langsung main. Sholat lupa, makan lupa, bini lupa, anak lupa, Allah lupa, sholawat lupa, dan mati dalam keadaan bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah. Tak mau. La ilaha illallah. Datang kawan akrabnya yang selalu main, ditengoknya, oh katanya, langsung dibukakannya handphone, langsung ini, iya. Mati dalam keadaan suhul. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau tengok, apa yang kau dengar, apa yang kau mainkan, apa yang kau lakukan setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. Ibu-ibu yang suka TikTok, hati-hati. Waktu sakaratul maut itu yang datang. Mati. Makanya kita disuruh berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masak sarapan pagi, Subhanallah walhamdulillah. Ini lagu yang tidak entah apa-apa. Cinta Satu Malam. Cinta Satu Malam itu zina. Pulang-pulang berbadan 2. Hamil di luar nikah. Ucapan adalah doa. Jangan heran anaknya pulang dalam keadaan malu. Saya menyebutkan ini kepada makcik-makcik, emak-emak saya, kakak-kakak saya. Tapi mesti saya cakapkan supaya kita jaga anak kita. Selama ibu masih menjaga anaknya, kau pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa, duit mana, selama ibu masih mau merepet, insya Allah anak-anak ditebus selamat. Gerakan merepet nasional. Tapi kalau ibu sudah diam, Bu, anak ibuku tengok jalan-jalan sama pacarnya, biarlah. Dia pulang jam 12 malam, subuh pun tak apa-apa. Dia dibonceng di tepi sungai, jalan kemana-mana sampai tengah malam. Aku dulu lebih parah dari itu. Dunia sudah kiamat, Bu. Satu-satunya solusi lagi tinggal masukkan ke Babus Salam. Kalau Babus Salam tak sanggup lagi menerima siswa karena padat, insya Allah selesaikan pembangunan kelas ini sebelum Juni, mesti selesai insya Allah. Amin. Selesai Abdul Somad ceramah, yang punya duit, punya barang, punya batu bata, punya kerikil, punya pasir, datangi Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, berapa semen lagi, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa kusen, berapa pintu? Mau bantu? Nanya aja. Bantulah. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Siapa dulu yang membangun kelas-kelas itu? Siapa yang mengasih semen? Siapa yang mengasih batu bata? Batu bata tak bisa Pak Ustadz, terlalu besar. Batu kerikil. Batu kerikil tak bisa Pak Ustadz. Pasir. Tapi jangan gara-gara ini datang bawa pasir setumpuk. Kenapa kau kasih pasir? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji pasir pun akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Yang ketiga, wal ansabu. Wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Hai hantu penjaga tanah, tolong jangan ganggu sawah padi sawit kami. Ini ku kasih kepala ayam. Datang hantunya, enggak ada yang lebih besar bro.
Hai hantu Jembalang Tanah, tolong jangan ganggu sawit getah karet kami. Ini kupotongkan kambing. Bisa sapi nggak guys? Dilobangi tanah, diambil kepala kambing, dimasukkan ke dalam karena jin hantu setan. Maka bersahabat dengan setan. Ulama-ulama di bumi Melayu menghilangkan itu. Bagaimana caranya? Ulama-ulama santun, tidak marah-marah, tidak ngamuk-ngamuk. Dia tanya, apa yang kalian buat? Menjamu hantu Jembalang Tanah, Nyi Blorong, Sundil Bolong, Tuyul dan Mbak Yul. Kenapa kepala kambing dimasukkan ke dalam? Karena hantunya mau kepala kambing. Salah. Darahnya saja masukkan ke dalam. Lalu kepala kambingnya antarkan ke rumah kiai. Itulah asal muasal kalau kenduri kambing dimakan oleh kiai. Saya dikasih makan kepala kambing. Begitu dimakan langsung hantu itu mengamuk. Naik ke kepala, rupanya darah tinggi. Tuh santunnya ulama. Masyarakat takut. Bagaimana kalau kepala kambing tidak kami berikan lagi kepada hantu, kepala kerbau, kepala binatang, nanti hantunya mengamuk. Tenang. Dia kita kasih darah sama tulang saja. Adapun kepala kambing dimakan oleh kiai tuan guru, mengusirnya meratib zikir banyak-banyak. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hancur semuanya, pergi. Begitulah dakwah di bumi Melayu, sehingga kita tidak lagi memotongkan kepala sapi, kepala kerbau, kepala ayam dan kepala-kepala lainnya kepada Jembalang Tanah, hantu penunggu sungai, laut, danau, udara dan lain sebagainya. Insya Allah kita semua sudah selamat dari ini. Amin. Pindah rumah baru, potong ayam. Ayamnya tidak untuk hantu. Potong ayam untuk apa? Undang majelis taklim perempuan, undang majelis taklim laki-laki. Datang 300 orang, ayamnya seekor. Kalau di Mesir ayam itu cuma potong 4. 1, 2, paha, sayap. Di tempat kita enggak. Hancur. Namanya apa? Cincang. Pas ditengok kita pun ragu. Ini ayam apa katak? Nilai sedekahnya wal ansab. Janganlah kamu menyembelih binatang untuk berhala, karena menyembah hantu setan. Kita tidak disuruh menyembah setan. Pak Ustadz, apa beda hantu sama setan? Nama komunitasnya jin. Jin itu ada yang baik namanya jin Islam, ada yang jahat namanya jin kafir. Jin kafir ini nama lainnya setan, induknya iblis. Jelas? Saya ulang sekali lagi. Nama komunitasnya jin. Di juz 29 namanya surat Al-Jin. Makanya jangan pakai celana jin. Jin itu mengamuk karena celana dia dipakai. Udahlah, celana aku kau pakai, makanan aku pun kau habiskan, tempat aku pula kau kencingi, kata jin. Hanya mengamuk. Di ruqyah, Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Ketawa jinnya. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kenapa kau ketawa jin? Masa sesama hantu saling ngusir? Rupanya yang mengusir itu perbuatannya lebih parah pula dari jin itu lagi. Jin kafir nama lainnya syaitan. Makanya kita minta perlindungan. A'udzubillahi minasy syaitan. Yang betul tuh syaitan. Orang kita kurang fasih, dia muka setan. Kata setan, kau nyebut nama aku pun salah. Nama aku syaitan. Yang baik jin muslim, yang jahat jin kafir, nama lainnya syaitan, induknya iblis. Setan bisa mati, tapi umurnya panjang. Datuk kita dulu berkawan sama jin, belum Islam. Meninggal datuk kita, jinnya hidup, turun ke ayah kita. Meninggal ayah kita, jinnya hidup, turun ke kita. Ketika sedang tahajud malam, jinnya datang. Hai Abdul Somad, what can I do for you?
Maukah kau berteman denganku? Kira-kira kalau jin mau berteman dengan ibu, ibu mau berkawan enggak? Kalau ibu mau berteman dengan dia, dia akan bawakan ibu emas 1 koper. Mau enggak? Hebat orang Tebu. Sudah ditawarkan emas 1 koper, tetap mengatakan tidak. Tidak. Jangan berkawan dengan jin, jangan berteman dengan jin. Dukun-dukun berteman, berkawan, bersahabat. Waktu matinya diganggu jin. Yang satu berbisik ke telinga kanan, la ilaha illallah. Datang jin mengganggu, jangan sembah aku ajalah. Itulah maka kita disuruh zikir pagi, zikir petang, zikir pagi, zikir petang. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi yang paling afdal dari semuanya, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi yang dizikirkan ke telinga orang mau mati itu kalau sudah sakit parah. Jangan nanti gara-gara ini bapak tak sholat maghrib langsung ibu panggil la ilaha, belum lagi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Yang terakhir, yang keempat, wal azlam. Azlam diambil 3 lidi, digoncang. Kejambi atau tak kejambi, kejambi atau tak kejambi, kejambi atau tak kejambi, kejambi atau tak kejambi, kejambi atau tak kejambi. Ditarik 1 lidi, tidak kejambi, tak jadi pergi kejambi. Kejambi atau tak kejambi, kejambi atau tak kejambi, kejambi atau tak kejambi. Tarik 1 lidi, pergilah ke Jambi, pergi ke Jambi. Ini namanya azlam, mengundi nasib. Tak boleh dalam Islam mengundi nasib. Kalau mau berangkat ke Jambi, berangkat saja, wudu, sholat sunat safar, berdoa kepada Allah, langkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata. Jangan percaya kepada ramalan. Dek, kita batalkan pernikahan kita ini, kita batalkan. Kenapa bang? Karena ternyata bintangmu adalah Pisces, ikan. Sedangkan abang Taurus, kambing. Kambing kalau jumpa sama ikan kena air masuk angin gembung. Apa ini? Rusak akidah. Di mana keyakinan kita? Tauhid kita hancur. Tidak ada yang bisa memudaratkan, tidak ada yang menolak mudarat, tidak ada yang mendatangkan manfaat kecuali Allah. Ini akidah. Ajarkan anak kita, jangan percaya kepada ramalan-ramalan. Ramalan cuaca Pak Ustadz. Ramalan cuaca kalau melihat mendung menggelap mungkin hujan. Tapi lagunya kan ada, mendung tak berarti hafal semua ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. 4 ini rijasun, najis, kotor, min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi, tinggalkan. Insya Allah kamu ditebu akan menang melawan hawa nafsu. Insya Allah selamat dari yang 4 nih, insya Allah. Siapa yang ceramah di Babu Salam tadi? Ustadz Somad. Apa sih ceramahnya? Entah, aku tak ingat. Yang kulihat dia batiknya baru aja. Kalau bisa dijelaskan ulang, jelaskan. Kalau tak bisa jelaskan, sebutkan aja. Yang disampaikannya Al-Ma'idah ayat 90. Kalau tak ingat, jangan bilang tak ingat. Apa isinya? Kau buka aja lah sendiri. Kalau tak ingat juga, sudah direkam, di-upload ke YouTube. www.youtube.com. Nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mana tahu dia tak bisa datang, mana tahu dia sibuk. Tidak ada alasan. Sekarang bisa mengambil ilmu dari internet. Yang baik-baik ambil, yang tak baik jangan. Yang membuka aurat jangan. Yang mengajak kepada kebaikan, pengajian.
Tapi pengajian online jangan cukup hanya di sana. Pengajian offline, alhamdulillah, majelis taklim perempuan tetap ramai. Hari apa biasanya, Bu? Hari Senin. Oh. Saya sebetulnya udah tahu, cuma ngetes saja. Pas tadi saya tanya, hari apa, Bu? Senin. Berarti yang ikut. Soalnya kadang di tempat lain, hari apa, Bu? Yang satu bilang Senin, yang satu bilang Rabu. Ada baca Yasinnya? Mantap, teruskan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Baca Yasin pelan-pelan gitu, Bu. Karena ada sebagian tempat baca Yasin cepat. Filun. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, sulit melahirkan, sulit jodoh, sulit punya anak, sulit rezeki, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Banyak-banyak baca ya Yasin. Rumah baru baca Yasin, motor baru baca Yasin, kebun baru baca Yasin, bini baru baca Yasin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mancing aja, kira-kira Ibu ini senyum apa tidak? Rupanya dia tak senyum. Kenapa? Pakai masker, tak nampak. Matanya yang berkedip-kedip. Tadi saya mulai 4:30. Sekarang 5:30. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Berhasil pengajian di Tebo bukan karena jamaahnya ramai. Berhasil pengajian di Tebo, tapi setelah pengajian adalah ada perubahan. Siap berubah? Siap berubah dari yang tak baik menjadi lebih baik. Yang selama ini berkawan sama jin, dipotongnya kuku suaminya, rambut suaminya, tai hidung suaminya, tai telinga suaminya, dibakar, dimasukkan ke kopi biar suaminya patuh dan taat, dimintakan pada jin jemalang tanah. Berhentilah, berdoa, tahajud, minta kepada Allah, ya Allah, lakiku ini hantu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat hajat. Hajatnya tak usah disebutkan. Nanti kalau disebutkan kuat-kuat didengar pula kawan sebelah, apalagi sholatnya di masjid. Usolli sunnatal hajat, lakiku selingkuh lillahi ta'ala. Nanti ditanya kawan sebelah, sama siapa? Mudah-mudahan yang suaminya gatal sehat walafiat. Tak juga sehat, kita kasih sambal belacan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak inilah nanti yang akan membacakan kita surat Yasin setelah kita mati. Malam-malam dia bangun, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Guru bukan karyawan yang kita gaji. Pesantren bukan laundry tempat mencuci pakaian kotor. Guru-guru adalah orang yang berjasa. Kita cium tangannya. Bu guru, Pak Ustadz, Ustazah, tolong didik anakku ini biar selamat dunia akhirat. Yang belum membuat, besok buat. Jumpai Ustadz, jumpai Ustazah, cium tangannya, serahkan anak. Karena sebetulnya anak itu kewajiban kita mendidiknya. Tapi karena kita tak sanggup, kita sibuk, kita tak punya ilmu, kita tak punya waktu, kita serahkan ke pesantren. Duit uang sekolah tak ada apa-apanya kalau dibandingkan tetes peluh keringat dan air mata mereka yang selama ini kasar ke guru, menyinggung perasaan mereka. Minta izin, minta maaf supaya berkah anak-anak kita insyaallah. Amin. Almarhumah mak saya
membacakan Al-Fatihah tiap malam 100 kali. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 100 kali. Ya Allah, berkat amalan surat Al-Fatihah, tolong jaga anakku dari narkoba. Jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia minum khamar, jangan sampai dia LGBT, jangan sampai dia sakau, jangan sampai rusak otaknya, jangan sampai dia murtad. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ibu luar biasa. Ad-doa silahul mukmin. Bapaknya mana? Anak itu ibu kandung 9 bulan 10 hari. Betul? Ditebu ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Anak itu ibu susukan 2 tahun. Betul? Ditebu anak masih disusukan. Tempat lain disusukan ke kaleng susu. Anak itu adalah bagian dari diri ibu. Makanya kalau sudah pendidikan anak, ummuka, abuka. Bapak memikirkan anak pagi, petang, siang, malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari rezeki supaya dia makan, supaya bisa punya rumah, supaya bisa dia sekolah, supaya dia selesai S1, supaya dia jadi tentara, supaya jadi polisi, jadi pengacara. Ibu mendidik dia. Jangan sampai berhenti mendidik minal mahdi ilal lahdi. Bisa dipahami? Itulah yang dapat disampaikan Abdul Somad. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Untuk kebaikan ini kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين